Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami anugerah keselamatan. Engkau mengubah hidup kami Tuhan, supaya hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, menyembah, mengagungkan, meninggikan, bahkan kami mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami, yang akan mendorong kami, memotivasi kami, menegur kami, bahkan juga Tuhan menasehati kami supaya hidup kami lebih dari sekedar biasa, tetapi hidup sebagai orang-orang yang beriman dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau akan berbicara kepada kami semua Tuhan, hamba-Mu yang akan berkata-kata Tuhan. Izinkan Roh-Mu yang kudus menuntun bibir mulut hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi rema di dalam kehidupan, dan sungguh-sungguh memampukan menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Bagi jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan, berikan juga Tuhan kuasa juga Tuhan untuk mengerti, memahami, mendalami kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan setiap umat-Mu juga boleh memperoleh kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita pagi hari ini bisa bersama-sama berada di tempat ini, berkumpul, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong sehingga kita semuanya dalam keadaan sehat dan kita bisa beribadah kepada Tuhan. Untuk ibadah siang hari ini, ada saudara-saudara kita juga yang sedang berduka, ada saudara-saudara kita yang juga berulang tahun, ada saudara-saudara kita yang juga dalam pergumulan. Karena itu kita sebagai umat Tuhan ditempatkan di dunia ini, ditempatkan di bumi ini. Manusia itu tidak, artinya itu manusia itu rentan dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam bencana, dengan berbagai macam juga ancaman. Misalnya kita menghadapi namanya yang disebut dengan bencana. Kita bisa hidup, ada bencana mungkin karena gempa bumi, ada bencana itu mungkin karena banjir, ada bencana itu mungkin tanah longsor, mungkin juga gunung meletus, mungkin juga ada tsunami dan berbagai macam bencana yang lain. Ada juga orang menghadapi pergumulan karena ancaman, misalnya ancaman dari luar, ancaman dari dalam, misalnya ancaman dari binatang buas, ancaman dari musuh, ancaman dari diri sendiri, bahkan juga ancaman bisa juga karena keamanan, ancaman juga bisa karena adanya teror, sehingga itu bisa ada di dalam setiap kehidupan manusia. Manusia juga tidak luput daripada masalah. Masalah itu bisa ditipu orang, bisa dikhianati orang, bisa disakiti orang, bisa dikecewakan orang, bisa dirampok orang, bisa dicuri, dan berbagai macam persoalan Bapak Ibu. Karena itu ketika situasi dan kondisi menghadapi ancaman, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi bencana, manusia akan lari kemana? Bahkan ada orang yang lari, berlindung, mengadu kepada temannya. Justru yang terjadi pakar makan tanaman. Selama ini dia harapkan, selama ini dia berlindung, selama ini dia mengadu, tetapi justru orang tersebut melukai.
Bahkan juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi kondisi katanya tinggal beberapa hari lagi kita akan menunggu yang namanya mengalami resesi ekonomi. Kalau di tengah-tengah mengalami situasi kondisi orang krisis ekonomi atau orang resesi ekonomi, ada seorang yang bernama Thomas Anderson, dia seorang konsultan untuk investasi. Dia berkata begini, bisnis apa yang paling menguntungkan di tengah situasi krisis ekonomi? Bisnis yang paling menguntungkan di tengah situasi krisis ekonomi adalah bisnis hiburan. Kenapa bisnis hiburan? Karena saat badai ekonomi menerpa, saat masalah datang, saat ancaman datang, saat bencana datang, orang mencari penghiburan, orang mencari perlindungan. Nah, banyak orang mencari jalan keluar, banyak orang mencari perlindungan, banyak orang mencari solusi, tetapi solusi yang dicari itu adalah solusi ya pergi ke dugem, pergi kepada narkoba, pergi kepada klub-klub, pergi kepada dukun, pergi kepada orang pintar, pergi kepada minuman keras, pergi kepada banyak hal. Dianggap itu semuanya itu akan menyelesaikan masalah. Dia dapat penghiburan tapi masalah tidak akan pernah selesai. Hati terhibur, pikiran terhibur, tapi itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Justru orang tersebut malah terjerumus dalam hal yang sangat-sangat lebih parah lagi. Bahkan kalau orang sedang stres, orang sedang depresi, orang sedang jenuh, seorang psikolog mengatakan terapi yang terbaik adalah katanya pergi ke tempat yang terbuka seperti pegunungan, seperti laut. Di sana kamu bisa membentangkan tangan seluas-luasnya, selebar-lebarnya, kamu bisa berteriak sekeras-kerasnya. Lalu masalah itu apakah selesai? Apakah masalah itu hilang? Masalah tetap ada, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-30. Kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-30. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 saja. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca secara bersama-sama. Saya membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud.
Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud dengan perjalanan itu bersama 100 orang, 200 orang yang berlelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Ya, demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang kita baca, yang mendasari untuk perenungan kita pada saat ini. Kalau kita melihat Daud ini, Daud merasa capek. Kenapa dia capek? Karena dia dikejar-kejar oleh Saul, dia mau dibunuh. Dia bukan hanya capek secara fisik, tetapi dia juga capek secara mental. Karena hidupnya dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Dan ketika Daud mau dibunuh oleh Saul, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-27, Daud pergi kepada orang Filistin, dan di situ Daud bertemu dengan Raja Akis, dan Raja Akis memberikan tempat kepada Daud, yaitu kota Siklag itu, untuk ditempati Daud, istrinya, dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Selama dalam pengejaran, Daud juga berperang melawan orang-orang yang ada di sekitar itu, dan tentu Daud dalam kondisi lelah, dalam kondisi capek, dalam kondisi tidak berdaya. Di tengah-tengah situasi seperti itu, dia melihat lagi, dia kembali ketika dia setelah berperang di En-Gedor itu, dia kembali lagi ke kota Siklag, dan kota Siklag itu sudah dibakar habis. Ketika kota Siklag dibakar habis, anak-anaknya, harta bendanya, semuanya ditawan. Bahkan di situ dikatakan di dalam ayat yang keempat, lalu menangislah Daud, menangis dengan nyaring. Ya. Daud menangis betul-betul kepada Tuhan. Dia tahu apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan. Saya menangis dengan nyaring itu apa sih? Apa sekedar hanya menangis dia supaya didengar orang, atau hanya sekedar menangis karena melihat situasi? Ternyata dikatakan menangis dengan nyaring. Daud adalah mengangkat suaranya dengan nyaring kepada Tuhan. Dia menangis dengan keras sekuat-kuatnya kepada Tuhan. Tuhan, ini situasi yang terjadi. Kemudian di situ dia bukan hanya dikatakan dengan suara nyaring, tetapi dia dikatakan di situ dia terjepit. Kondisi dengan menangis keras, kemudian terjepit. Terjepit itu artinya dia dikepung, artinya dia diikat, artinya dia tidak bisa bergerak lagi. Situasi yang sangat-sangat sulit. Bahkan di situ dikatakan seluruh rakyat pedih hatinya. Pedih hatinya. Pedih, kalau dilihat dalam bahasa Inggris, bitterness. Mengalami kepahitan, mengalami kepahitan yang dalam, menarik napas panjang-panjang, menarik kebencian orang secara luar biasa. Situasi yang sangat-sangat tidak mudah. Kita memang tidak hidup di dalam situasi pada zaman Daud seperti itu. Tetapi kalau kita melihat situasi kita saat ini, kita sepertinya juga hidup dalam masa virus corona ini. Semua orang mengalami kepedihan. Semua orang seperti kayak terjepit. Semua orang juga berharap ini segera selesai kapan, ini segera berakhir kapan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud dan rakyatnya mengalami kepedihan yang luar biasa. Daud dan rakyatnya mengalami tawar hati. Daud dan rakyatnya merasa tidak ada gairah lagi, tidak ada semangat lagi, tidak ada hasrat lagi. Bahkan bisa dikatakan dia menghadapi jalan buntu. Apa yang harus diperbuat? Apa yang harus dilakukan menghadapi situasi kondisi yang tidak mudah itu? Ketika situasi kondisi seperti ini, saya membaca Mazmur 30. Di dalam Mazmur 30 dikatakan,
Ayat yang ke-11. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Dan dalam situasi begitu Daud mengungkapkan di dalam Mazmur 30 ini, aku meratap, menjerit, menangis, terjepit, tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Ketika membaca merenungkan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ini, ada jalan keluar yang sangat-sangat luar biasa. Masalah yang begitu sulit, masalah yang begitu tidak mudah, masalah yang begitu menghimpit, masalah yang membuat pedih hati, tawar hati, tidak ada gairah lagi. Saya senang dengan ayat yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 itu. Dia katakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan anaknya perempuan ditawan. Tetapi apa? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itu jalan keluar yang ditempuh oleh Daud, jalan keluar yang dihadapi Daud ketika kondisi terdesak, ketika kondisi terjepit, ketika kondisi sudah tidak ada jalan keluar lagi. Jalan yang Daud tempuh adalah di situ menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Ketika dalam situasi kondisi, Daud berdiri teguh, Daud berdiri tegak, Daud fokus pada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan itu tidak mudah mengambil keputusan untuk berdiri teguh, berdiri tegak, fokus kepada Tuhan. Itu tidak mudah. Tapi satu keputusan yang diambil oleh Daud di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, di tengah-tengah situasi kondisi yang terdesak, yang sesak. Daud bukannya memikirkan masalahnya. Daud bukan memikirkan istrinya, dua istrinya yang diambil, yang ditawan oleh bangsa Amalek. Daud tidak memikirkan itu. Daud juga tahu bahwa rakyatnya pedih, tapi keputusan yang diambil oleh Daud untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan itu adalah sesuatu keputusan yang sangat tepat. Dia mencari jalan keluar, dia fokus kepada Tuhan untuk memulihkan situasi kondisi seperti itu. Ketika Daud fokus kepada Tuhan, ketika Daud menguatkan imannya kepada Tuhan, ketika Daud berjumpa dengan Tuhan, ketika Daud mengeluarkan isi hatinya kepada Tuhan, Tuhan, ini situasi yang tidak mudah, ini situasi yang tidak gampang, ini situasi yang dalam kesesakan. Inilah yang dilakukan Daud. Bahkan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22, 2 Samuel pasal yang ke-22, ada satu pernyataan Daud yang luar biasa. 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-7, dikatakan begini, saudara. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengarkan suaraku. Dari baitnya teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Dalam kesesakan, dalam pergumulan, dalam terjepit, dalam situasi tidak ada jalan lagi, tapi Daud di situ yakin, ketika aku dalam kesesakan, Allah mendengar suaraku dan teriakku minta tolong sampai ke telinganya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya belajar dari Daud dalam situasi terjepit, dalam situasi yang tidak mudah. Itu teladan Daud yang sangat luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu, Daud menghadapi situasi yang terdesak. Selain dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat yang kita baca tadi, dalam ayat
1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Satu, dia untuk Daud sendiri, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua apa? Dia bertanya kepada Tuhan. Artinya apa? Dia dalam dirinya, dia sungguh-sungguh berusaha, dia mencari Tuhan, dia memikirkan Tuhan, dia fokus kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan pasti akan menuntun hidupnya, dia tahu bahwa Tuhan akan membimbing hidupnya untuk jalan yang lebih baik. Kenapa Daud bertanya kepada Tuhan? Saya pikir-pikir ketika Daud menghadapi persoalan ini, kenapa Daud bertanya kepada Tuhan? Kok kenapa Daud tidak tanya kepada pasukannya yang hebat itu? Kenapa Daud tidak tanya kepada tentaranya? Tapi selain dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan untuk dapat bimbingan, untuk dapat ide, untuk dapat gagasan, dapat pencerahan, dapat solusi jalan keluar yang terbaik. Bagaimana menyelesaikan, menghadapi orang-orang istrinya yang ditawan, hartanya yang dicara semuanya itu. Dia bertanya kepada Tuhan. Dan saya yakin ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Daud sudah punya pengalaman ketika dia mengalahkan orang Filistin. Pasti Tuhan juga akan menolong, pasti Tuhan juga akan menuntun, pasti Tuhan juga akan menyertai Daud untuk menumpas bangsa Amalek yang telah menjarah. Jadi ketika Daud menghadapi problem ini, dia bertanya kepada, dia tidak bertanya kepada dukun. Dia tidak bertanya kepada orang pintar. Dia tidak bertanya kepada namanya dugem. Tidak. Tapi Daud bertanya kepada Tuhan. Tuhan berikan saya jalan. Dia pikirkan, dia fokus kepada Tuhan. Dia bertanya, Tuhan tolong. Dia teriak kepada Tuhan. Itu contoh sesuatu teladan dari Daud yang sangat luar biasa ketika dalam menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi. Bahkan saudara, Daud juga bukan hanya orang sekedar dia mengalami pergumulan, tapi dia pernah ditolak secara hebat. Dalam Mazmur 118 ayat 13, Daud pernah ditolak. Pernah ditolak. Ada cerita yang mengatakan bahwa Daud itu memang lahir sebagai anak yang tertolak. Karena apa? Ketika dia dipilih untuk menjadi raja, yang diajukan pertama bukan Daud, tapi kakaknya, yang pertama, kedua, berikutnya, terus menerus. Lalu Samuel bertanya, masih adakah Isai punya anak? Ternyata dia masih ada, yaitu Daud. Dan Daud itu dituliskan, dia merasa bahwa dia hidupnya tertolak. Makanya kalau dia di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku, Tuhan menghibur aku. Itu yang dilakukan oleh Daud ketika dalam situasi dan kondisi. Dan akhirnya saudara, ketika dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, solusi apa yang tepat menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, Tuhan berikan jalan keluar. Dikatakan di situ apa? Apakah aku harus menyusul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Itu jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan, mulai dari ayat yang ke-8 itu, 9, 10, dan akhirnya ayat yang ke-11 Tuhan berikan jalan keluar, yaitu seorang Mesir yang sedang dalam kelelahan. Ketika rupanya Daud pintar juga ini untuk mengorek orang
atau boleh dikatakan ini adalah musuhnya, yang karena yang ditinggalkan oleh Amalek itu. Daud pertama-tama untuk mendapatkan jalan keluar itu, dia apa? Ayat yang ke-11 dikatakan memberi dia roti, lalu makan dia, kemudian mereka memberi dia minum. Jadi cara mendapatkan jalan keluar, cara mendapatkan informasi, cara mendapatkan ide, cara mendapatkan jalan keluar yang diberikan itu, dia mengorek salah satu mata-mata, tapi janji ya. Janji jangan dibocorkan, jangan membunuh kami, katanya di situ. Dan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika orang dalam kesulitan, orang dalam kesesakan, orang dalam pergumulan, pertama imannya harus kuat, adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ketika menguatkan kepercayaannya kepada, bertanya kepada Tuhan. Dan ketika bertanya kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Kejarlah. Maka orang-orang Amalek itu dikejar. Dan ketika dikejar, akhirnya sampai. Dan itulah yang keempat kalau kita melihat akhirnya di ayat yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam, Daud mendapat jalan keluar daripada Tuhan. Daud mendapat ide daripada Tuhan. Daud mendapat solusi dari Tuhan yang terbaik. Bahkan di situ adalah ketika kita melihat solusi apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Daud. Daud punya apa? Punya semangat. Daud punya gairah. Daud punya iman. Daud punya antusias yang tinggi. Kalau Daud bisa sampai perang dari pagi sampai matahari terbenam, itu sesuatu yang luar biasa. Dari mana kekuatannya? Ya, dari mana kekuatannya? Kalau bukan kekuatan itu dari Tuhan. Dia dikatakan menghancurkan mereka dari pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, semuanya ditumpas. Kecuali hanya 400 orang muda itu yang melarikan diri. Dan lebih daripada itu hasilnya Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-18, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai yang besar. Artinya Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara. Tidak ada yang hilang satupun. Disitulah hebatnya ketika dalam situasi terdesak, ketika dalam situasi terjepit, ketika dalam situasi pedih hati, tidak ada jalan keluar. Tapi Allah yang disembah oleh Daud, Allah yang disembah oleh kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, memberikan solusi yang terbaik, yaitu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan ketika jalan keluar diberikan yang terbaik, menjalani hidup, menjalani orang-orang yang telah ditawan, menyusul orang-orang yang ditawan itu, mereka bisa mengejar, dan akhirnya tidak ada satupun yang hilang dari mereka, mendapat kekuatan yang luar biasa. Makanya kembali lagi kepada Mazmur 30 ayat yang ke-12. Mazmur 30 ayat yang ke-12 itu Tuhan katakan di dalam Mazmur yang ke-30 ayat yang ke-12 itu, aku yang meratap kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita yang luar biasa. Karena apa? Daud merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kesesakan. Itulah firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Kiranya firman Tuhan terus akan mendorong kita, memacu kita ketika kita dalam kesulitan, kita dalam kesesakan, kita dalam pergumulan. Mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan kita menguatkan kepercayaan kita kepada yang lainnya.
tapi kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita bertanya, artinya kita berdoa kepada Tuhan, kita minta bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, petunjuk Tuhan. Dan ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Dan jalan keluar itu Tuhan berikan kepada kita apa? Gairah, semangat, antusias, iman. Akhirnya di tengah situasi yang tidak mudah itu kita memiliki pengharapan. Orang yang sudah tidak memiliki pengharapan lagi lebih baik mati saja. Orang di dalam Tuhan harus memiliki pengharapan yang kuat, yang kokoh, yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk siang hari ini, buat kesempatan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami dapat belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Sejak dari kecil, remaja, muda, bahkan sampai tua, dia tetap bergantung kepada Tuhan. Sehingga ketika Daud ini menghadapi kesulitan, terjepit, bahkan menghadapi pedih hatinya, tawar hatinya, kesulitan, jalan buntu, tidak tahu apa yang harus diperbuat, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Daud merasakan Tuhan mendengar dari baitnya, Tuhan mendengar teriakannya, Tuhan mendengar tangisannya. Bahkan juga ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu untuk mengejar musuh-musuh mereka. Dan ketika mengejar, Tuhan memberikan kepada Daud semangat, iman, antusias, hasrat untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Sehingga Daud boleh berhasil mengembalikan apa yang menjadi milik mereka Tuhan, yaitu istri-istri mereka, keluarga mereka, kambing domba mereka, semua boleh kembali dengan utuh, tidak ada satupun yang hilang. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan, ketika kami di tengah situasi yang tidak mudah, kami berada di negara yang saat ini menghadapi gejolak, khususnya pandemi Corona 19 ini. Tuhan Yesus, tolong kami punya iman yang teguh, punya iman yang kokoh, punya iman yang tidak mudah diombang-ambingkan. Kami punya keyakinan, kami sekali lagi kami punya keyakinan, kami punya kerinduan untuk terus mencari Tuhan, untuk terus memikirkan Tuhan, untuk terus berjumpa dengan Tuhan dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Dan kami terus Tuhan, terus kami bertanya kepada Tuhan. Karena ketika kami bertanya kepada Tuhan, Tuhan memberi kami solusi yang terbaik. Tuhan memberi kepada kami gairah, Tuhan memberi kepada kami semangat, Tuhan memberi kepada kami dorongan, Tuhan memberi kepada kami sukacita. Bahkan Daud sendiri merasakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, menjadi orang yang bersukacita, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang gembira oleh karena Tuhan. Dan kain kabung Tuhan, kau buka, pergumulan kami Tuhan singkapkan, pinggang kami yang diikat Tuhan dengan berbagai macam pergumulan telah kau ikat dengan sukacita dari surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami tetap kuat, kami tetap kokoh, kami tetap sanggup Tuhan menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang